Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revano Putrananto dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membagikan cara kita menggunakan sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN dengan TAQ Master. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Untuk data Autonix TK4S T4RN dengan TAQ Master ini, jadi untuk pengendali suhu otomatis ini buatan Autonix, fungsinya untuk mengukur suhu dari sensor. Misalnya kita menggunakan termokopel atau RTD, lalu mengontrol pemanas atau pendingin agar suhu tetap stabil di sekitar set point. Lalu ada controller. Controller ini bekerja dengan berbagai mode kendali seperti on off atau PID. Lalu selain itu, TK4S ini punya komunikasi RS485 Modbus RTU, sehingga bisa dihubungkan ke komputer untuk membaca data suhu dan status kontrol. Dan untuk softwarenya sendiri itu bernama TAQ Master, adalah software dari Autonix yang berfungsi sebagai data acquisition TAQ atau pengambil data dari alat-alat Autonix seperti TK, TCN, TX, dan lain-lain. Software ini bisa digunakan untuk menampilkan data suhu real time dari TK4S di komputer atau di laptop, merekam login data suhu ke file misalnya CSV, lalu membuat grafik perubahan suhu terhadap waktu, mengatur parameter controller lewat komunikasi Modbus tanpa menekan tombol di alat. Lalu data Autonix TK4S dengan TAQ Master ini, yang dimaksud data Autonix TK4S dengan TAQ Master adalah hasil pembacaan dan perekaman data suhu serta status kontrol on off dari alat TK4S yang dikirim ke komputer menggunakan software TAQ Master. Jenis data yang biasa ditampilkan itu PV atau process value, suhu aktual yang dibaca sensor, SV atau set value, suhu target yang diset di controller, lalu output status on off, kondisi relay atau SSR yang dikontrol oleh TK4S, lalu ada time, waktu pengambilan data. Data ini bisa divisualisasikan dalam bentuk grafik, garis line graph seperti yang kamu tunjukkan, seperti yang nanti kita tunjukkan untuk menganalisis performa sistem kendali suhu. Ya, mungkin cara penggunaan dan pengambilan data Autonix TK4S ini dengan TAQ Master tuh pertama-tama kita harus merangkai rangkaian dulu seperti yang video lalu, yaitu pembahasan TK4S. Kita bisa rakit sedemikian rupa seperti itu. Mungkin kita langsung ke video penggunaan software itu seperti apa. Oke, langsung saja kita next ke penampakan software. Oke, kurang lebih seperti ini penampakan software TAQ Masternya. Pertama-tama kita sambungkan dulu dengan USB ke laptop atau komputer. Lalu kemudian kita cek apakah sudah tersambung. Biasanya kalau tersambung itu kita cek di saya lupa ini task manager atau apa, untuk penyambungan alat ke komputer dengan indikator COM7 atau COM9. Jadi ketika sudah nyambung, itu akan keluar. Lalu kita next saja. Pertama-tama kita
new terlebih dahulu, lalu kita akan gunakan support device list. Kita gunakan TK4 kalau tidak salah ya, TK4. Lalu serial kita klik, kita tunggu sebentar. Lalu jika sudah seperti itu, kita langsung kita klik TK4 nya, lalu add 1, kita double klik pada device list. Lalu jika sudah benar, angka 1 ini akan ke use device. Jika sudah seperti ini, kita langsung ke I/O, kita extend, kita perluas. Kita extend, lalu kita add present value, set value, dan output 1 lamp. Ya, benar. Jika sudah seperti ini, kita sudah menginput untuk source-nya. Lalu kita ke read all parameter, kita read all parameter terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, saya lupa tadi tidak bisa di-extend karena kita belum connect. Nah, jika sudah connect, maka untuk device TK4 ini sudah kita extend, lalu kita bisa menambahkan source seperti tadi. Oke, langsung saja kita next, lalu read all parameter, lalu sudah terbaca semuanya untuk parameternya. Lalu di bagian parameter 3 kita ubah ke on off dan heating. Lalu jika sudah seperti ini, kita gunakan runtime screen-nya itu grafik, karena kita ingin membaca grafik di sini, line graph. Kita pilih yang line graph. Lalu grafik settingnya kita minimal 4. Lalu kita ubah ke min second. Lalu untuk y-axis settingnya kita ubah ke 28 untuk minimal, lalu max-nya kita ubah 60, dan begitu juga di bawahnya. Kita langsung next, kita oke. Jika sudah oke, kita akan blok bagian device ini, 3 centang ini kita akan blok, lalu kita akan drag ke bagian sini yang kosong. Jika sudah seperti ini, kita langsung drag ke bagian sini. Jika sudah seperti ini, maka program siap untuk dijalankan. Dan jangan lupa kita klik kanan, lalu kita add parameter ini supaya muncul. Jika sudah seperti ini, kita tinggal jalankan programnya. Lalu kita akan mengamati bagaimana mode on off ini bekerja. Kurang lebihnya untuk TAQ Masternya seperti itu. Kita langsung ke next, pembahasan data-data yang kita dapat setelah melakukan praktikum ini. Oke, next. Oke teman-teman, kita berada di tampilan hardware-nya. Untuk sekarang kita menampilkan hardware TAQ Master untuk monitoring daripada TK4S. Kita menggunakan sensor suhu TK4S untuk memonitoring sensor
Untuk monitoring suhu itu sendiri, yaitu suhunya sendiri kita menggunakan eh, kita menggunakan lampu pijar yang ditutup dengan sensor suhu. Oke, bisa kita lihat, kita langsung konekkan saja dan lalu kita atur-atur parameternya seperti yang kita inginkan. Yang jelas kita atur mungkin PID bisa. Dan jangan lupa kita atur juga untuk settingan grafiknya. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas kita akan mereview beberapa data dari percobaan control on off Autonix ini. Kita akan review 6 data, tiga diantaranya itu on off dan sisanya PID. Seperti yang kita lihat, untuk pertama-tama kita akan review data on off, control on off. Oke, kita bisa lihat di sini untuk grafiknya kurang lebih seperti ini dengan tiga variasi histeresis, yaitu histeresis kecil itu suhu cepat mencapai set point tapi sering on off. Lalu histeris sedang yaitu suhu stabil dengan frekuensi on off sedang. Lalu histeris yang besar itu switching jarang tapi suhu berfluktuasi lebih lebar. Dari grafik percobaan di atas ini, histeris 1 Celsius sedang memberi hasil terbaik karena suhu paling stabil dengan frekuensi switching yang tidak terlalu sering. Kita next ke data on off berikutnya. Masih dengan kontrol on off, yaitu dari grafik ini suhu garis hijau ini naik mendekati 50, lalu berosilasi ringan di sekitar set point. Lalu sinyal on off yaitu garis ungu ini, yaitu on off ini lampu nyala matinya berganti secara teratur tanpa terlalu cepat. Kesimpulan singkatnya itu pengaturan histeris kurang lebih 1 Celsius memberikan hasil paling stabil, suhu tidak berfluktuasi terlalu besar dan sistem tidak terlalu switching, sehingga efisien dan menjaga kestabilan kontrol. Lalu ada on off lagi, yaitu garis hijau. Ini mirip seperti yang tadi, tapi ini beda data. Garis hijau naik perlahan dan berfluktuasi cukup lebar di sekitar set point sama, yaitu sinyal on off ya garis ungu ya, artinya sistem jarang aktif dan non aktif. Dengan histeris besar sistem lebih jarang switching sehingga hemat energi tapi kestabilan suhu menurun karena fluktuasi lebih besar. Jadi pengaturan ini kurang ideal dibanding histeris sedang. Lalu berikutnya kita akan membahas PID juga. Kita bisa lihat untuk sistem PID ini menyala mati sering. Gambar ini menunjukkan hasil kontrol suhu dengan metode PID pada Autonix. Dari grafik yang kita lihat di sini, suhu garis hijau itu naik mendekati set point 50 derajat Celcius dengan transisi halus.
lalu tidak ada osilasi besar atau switching cepat seperti kontrol on off. Sinyal output garis ungu berubah secara proporsional, bukan hanya on atau off. Lalu kesimpulan singkatnya itu, kontrol PID memberikan hasil paling stabil dan respon halus. Suhu cepat mencapai set point tanpa overshoot, besar serta tetap stabil. Dibandingkan kontrol on off, PID ini sebenarnya lebih efisien dan presisi karena mampu menyesuaikan daya pemanas secara bertahap, bukan hanya hidup mati atau on off. Kita next ke PID kedua. Sama seperti PID yang pertama, suhu garis hijau stabil di sekitar 50 derajat Celcius. Ini harusnya di kiri lagi ini ada, mulainya startnya di 50, tapi sebenarnya ini startnya di sekitar 30 derajat Celcius kalau tidak salah. Output garis ungunya itu ya berubah secara halus dan berulang cepat, menandakan sistem terus menyesuaikan daya untuk menjaga suhu tetap stabil. Tidak terlihat lonjakan besar atau overshoot maupun penurunan tajam. Kesimpulan singkatnya, ya kontrol PID bekerja paling optimal karena mampu mempertahankan suhu mendekati set point dengan stabil dan respon cepat tanpa osilasi besar. Sistem ini lebih efisiensi. Ya kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada lagi yaitu sistem PID lagi. PID ketiga. Gambar ini ya seperti biasa, ini PID. Dari grafik yang terlihat, suhu garis hijau naik hingga mendekati set point 50 derajat Celcius, lalu berosilasi cepat di sekitar nilai tersebut. Sinyal on off garis ungu sering berubah, menunjukkan pemanas sering hidup dan mati. Lalu histerisis kecil membuat suhu cepat mencapai set point, tetapi sistem terlalu sering switching sehingga kurang efisien dan bisa memperpendek umur aktuator. Kontrol ini respon cepat namun kurang stabil dibanding histerisis sedang, kurang lebih 1 derajat Celcius. Ya mungkin untuk pembahasan dari hasil kontrol TK4S ini dengan menggunakan on off, tadi kita review 3 data dari on off, 3 grafik, dan juga 3 data atau grafik PID. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.